nggak lurus, ya harus luruskan. Jadi Kiai tandaskan bahwa Kiai Imad itu bukan pembegal nasab, Bukan. lurus, meluruskan silsilah, dan bukan pemecah belah umat. Bukan. Iya. Salah besar itu kalau Kiai Imad dianggap Pemecah belah umat. memecah belah umat dan membegal nasab. Salah besar itu. Kalau tanggapan Pak Kiai Imad itu sosok adalah Nggak lurus, ya harus luruskan. Jadi Kiai tandaskan bahwa Kiai Imad itu bukan pembegal nasab, Bukan. meluruskan silsilah, dan bukan pemecah belah umat. Bukan. Iya. Salah besar itu kalau Kiai Imad dianggap Pemecah belah umat. memecah belah umat dan membegal nasab. Salah besar itu. Kalau tanggapan Pak Kiai Imad itu sosok adalah pemecah belah umat dengan kajian nasabnya atau pencerah umat? Pencerah umat. Karena dengan adanya tesis Kiai Imad mencerahkan umat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham. Ini kan kewajiban kiai sebetulnya mah. Yang kemudian tidak suka, kemudian ada narasi membegal nasab. Nah, ini yang salah, ini yang wajib diluruskan. Iya. Nah, kemarin ada Guslim itu dan siap dengan pondok pesantrennya di Ibnu Aqil untuk menggelar debat nasab. Kiai Imad versus Habib Rizik. Wah, dan sangat siap semua. Hadiahnya setuju. Bila perlu DN-nya kita gratis kok. Kalau berani DNA nih, ayo gratis saya yang bayarin. Siap paling berapa duit sih tes DNA? Apa sih? Demi umat untuk meluruskan supaya ini lurus. Nah, tugas kita ini kan tabayun. Iya. Nah, kalau tabayunnya sudah konkret, masing-masing argumentatifnya ini mana yang lemah, mana yang kuat. Ayo, dulu Kiai juga Mbah Khalil dengan Mbah Nawawi sering namanya debat. Tetapi ketika debatnya kalah sama Syekh Nawawi, Mbah Khalil taslim sama Syekh Nawawi. Coba contoh yang terbaik ulama-ulama dulu gitu loh, jangan ngengkeng. Oke. Ini yang salah kan? Ngengkeng itu ngeyel gitu. Ngeyel gitu loh. Iya. Kalau memang nggak kuat argumentasinya, bener nggak? Iya. Taslim selesai kok. Taslim ke Kiai Imad. Loh, taslim ke umat. Setelah itu baru ke KNU, diantaranya Kiai Madudin. Taslim selesai itu. Selesai. Nggak bikin umat bingung semua. Sebetulnya Habib itu tidak bersalah, hanya mendapatkan warisan sejarah saja bahwa dia oleh nenek moyangnya adalah turunan Rasulullah. Gimana menurut Pak Kiai? Ya gini aja Pak, ngaku mah semua orang juga boleh. Saya ini turunan Prabowo, boleh kau ngaku. Tapi pas ketika Prabowonya tahu, bener nggak tuh yang ngakunya turunan Prabowo? Iya. Kan harus dicek tuh. Betul. Lahirnya di mana, kapan, hari apa, tahun berapa, bener nggak ini anaknya Prabowo? Makanya di Islam tuh perlu yang namanya syahadat, pernikahan secara legal. Nah, di situ ketahuan tuh. Iya. Ya kan, nasabnya, binnya sampai kemana pasti ketahuan, terdetek. Lau ngali songo aja kok ada tulisan silsilahnya semua kok, zuriatnya yang ke Rasulullah. Lah ini tiba-tiba datang dari negeri Yaman ke Indonesia, bahwa ini zuriat Rasul. Sekarang dari mana dasarnya bahwa mereka itu zuriat Rasul? Main perkara anjana kan nurunaken sapa kita. Minal bayyinati nyatane saking pira-pira ayat kang ngetelaken wal huda lan pituduh lan min ba'ma saking sakwise perkara bayan bukan pus jelasaken ingsun ikmalil nasi marang fil kitab ing dalam kitab ulaika yal'anuhum wa ulaika wa mengkono aladin iku yal'anuhum laknati ing al-ulaik sapa Allah wa yal'anuhum lan laknati ing ulaik sapa Allah ini pira-pira wong kang jenengan mati. Artinya orang yang menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan apa yang telah aku turunkan kepada mereka, minal bayyinati wal huda, dari segala penjelasan dan segala petunjuk, min ba'dima bayyana linnasi fil kitabi, setelah aku menjelaskannya kepada para manusia, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul lain, pangeran bakal ngelaknat. Lek duwe ilmu, lek duwe pengetahuan itu terjadi Allah. Ayat ini asbabul napa iki? Cerita turune niku enten sahabat Mu'adz bin Jabal.
Iku omong-omongan kali ulama wong Yahudi. Tekon iya sifat-sifatnya Nabi terakhir. Nah sebenarnya di dalam kitab Yahudi Taurat itu pun disebut sifat-sifatnya Kanjeng Nabi atau sifat-sifatnya Nabi terakhir itu pun disebut. Cuma pas ditapai sahabat Nabi Jabal, pas ditapai sahabat Nabi Jabal, wong yang bikin delik nih, gak dituduh nih, asbabul kulitnya, asbabul nuzul ya, asbabul nuzulnya, bukan dituduh nih. Niki kula singgung sedikit. Niki lek usul fikih. Ayat niki turun ketika itu diperuntukkan untuk orang Yahudi ketika itu. Diperuntukkan untuk orang Yahudi ketika itu. Ini enten ilmu sing namine al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Contohnya enten Kanjeng Nabi nanti tidak didayoi oleh sahabat. Amalan apa sing saged kula mlebu swarga? Napa sinten sing kedah kula hormati teng bumi niki? Niku kan sahabat dan takut nang Kanjeng Nabi. Ditangkepi ibumu. Sinten malih ibumu, sinten malih bapakmu. Lah, dawuhe Kanjeng Nabi sing kon hormati ibu niki boten khusus kanjeng sahabat sing tangkep mau tok. Paham? Sakit dipaham ya? Lah, kalau maksud malih. Kanjeng Nabi dawuh teng sahabat. Kanjeng Nabi dawuh teng sahabat. Niku mboten namung dawuhe tertakwif. Dawuhe niku namung dikhususkan teng sahabat sing takok tok. Tapi dawuhe Kanjeng Nabi niku umum kepada seluruh umat manusia. Kalau tanggung pur apa gitu, ngomong lah apa ini buatan kandung klotok, tapi secara umum harga kelapa yang terlaku di pasar. Nonton, paham ya saking dulu kita. Ayat ini gimana? Ayat ini asbabun nuzul. Apa namanya? Kanjeng Nabi, sahabat Mu'ad niku takut nang wong Yahudi tondo-tondo sifate Nabi sing terakhir kaya ngopo boten dituduhne tapi karena betul Allah didawi innalladzina yaqumuna ma anzalna minal bayyi sampai paham lah kelanjutannya dawuh lek nisbate teng awak dhewe niki nisbate teng awak dhewe niku kula panjenengan semik masih to gadah ilmu saiki badhe nyebarne kok isin lho badhe ngomongi anake isin arepe ngomongi putune isin arep duduhne ilmu nang anake isin duduhne ilmu nang putune isin paling gak termasuk layak umum nama anzalna sing boten ngumpet ning ilmu paling enggak jenengan maringi contoh saged ngerawi rutinan ora Bukliwon saged ngerawi rutinan malam minggu Bukliwon nah minimal sakit damel contoh anake sakit damel contoh putune dalan iki. Mas yo awake dhewe ndengilmu ape ngidone iki lho bumi salat kajeng iki isin lho mergone ilmune sithik. Minimal dadi contoh. Kok gini ya? Ketika kita sudah tua ataupun kelak kita sudah meninggal, kita akan menjadi cerita bagi anak cucu kita. Gitu. Ketika kita sudah meninggal, ketika sudah tua, kelak kita akan menjadi cerita bagi anak cucu kita. Oh, ini mbakku seminggu saya saksi pisan ngaji dan wahyu.
Nah, jadi saya pas reuni